Mengapa seseorang yang kamu cintai tiba-tiba memilih untuk kembali ke masa lalunya, seolah-olah semua kenangan bersamamu tak berarti? Apakah kamu merasa bahwa sesuatu yang kamu bangun dengan hati bisa runtuh dalam semalam? Jika kamu merasakan bahwa akhir-akhir ini ada sesuatu yang berubah, bahwa tatapan matanya tak lagi sama, ini mungkin bukan sekadar firasat. Ini bisa menjadi bisikan spiritual untuk mengingatkanmu. Kata kunci seperti hubungan toksik, mantan pacar, balikan cinta lama, dan tanda-tanda pengkhianatan bukan hanya topik biasa. Ini bisa menjadi kenyataan yang selama ini kamu coba hindari. Aku sedang berbicara langsung denganmu, perempuan yang pernah memberikan segalanya tanpa syarat. Kamu yang mencintai dengan seluruh jiwamu, meski seringkali tidak dicintai dengan cara yang sama. Dengarlah, ini bukan kebetulan kamu ada di sini hari ini. Ada sesuatu yang harus kamu tahu, sesuatu yang bisa mengubah cara kamu melihat hubungan ini selamanya. Sebelum kita lanjut lebih jauh, pastikan kamu sudah bergabung dengan channel ini. Jika belum, sekarang adalah saat terbaik untuk melakukannya. Ada banyak hal yang akan aku bagikan hanya untukmu, pesan profetik, arahan spiritual, dan sabda ilahi yang akan menguatkan hatimu. Besok bukan hari biasa. Besok, dia akan memilih untuk kembali ke masa lalunya. Tapi bukan karena kamu tidak cukup. Bukan karena kamu tidak cantik, tidak baik, atau tidak berharga. Tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang masih terikat pada luka lama, dan luka itu bernama mantan. Kamu mungkin sudah merasakan perubahan itu. Cara dia lebih sering memegang ponselnya. Nada suaranya yang mulai dingin. Tatapan kosong saat kamu berbicara. Ini bukan sekadar kebosanan, ini adalah penarikan energi, sinyal bahwa seseorang dari masa lalunya kembali menariknya. Aku tahu kamu bertanya-tanya, mengapa dia memilih kembali pada sesuatu yang sudah seharusnya berakhir? Jawabannya ada dalam ketidakselesaian yang belum dia tutup. Beberapa orang tidak mencari cinta baru, mereka hanya mencari rasa yang lama. Dan saat rasa itu datang, mereka akan kembali, bukan karena cinta, tapi karena kecanduan kenangan. Tapi kamu adalah kehadiran yang seharusnya mengubah hidupnya. Kamu adalah jawaban dari doanya. Namun, dia belum cukup dewasa untuk melihat bahwa doanya sudah dijawab lewat kehadiranmu. Dia masih mengejar bayangan, bukan kenyataan. Jika kamu merasa pesan ini berbicara langsung ke hatimu, tulislah di komentar, "Aku siap melihat kebenaran." Sebagai malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan ini, aku harus mengatakan hal yang mungkin sulit untuk kamu dengar. Dia akan pergi. Dan dia tidak akan memberi peringatan. Tapi kamu akan tahu. Karena hatimu, yang selama ini kamu abaikan, akan berteriak lebih keras dari sebelumnya. Jangan menunggu permintaan maaf yang mungkin tidak akan pernah datang. Jangan berharap penjelasan dari seseorang yang bahkan tidak mengerti apa yang telah dia rusak. Kalau kamu masih di sini, berikan like sekarang sebagai bentuk kekuatanmu untuk bangkit dari keterikatan ini. Ini bukan soal dia. Ini soal kamu. Tentang jiwamu. Tentang perjalananmu yang jauh lebih besar dari sekadar hubungan duniawi. Jika kamu merasa hancur, itu bukan akhir. Itu awal dari kesadaran. Tuhan tidak akan membiarkanmu terikat pada sesuatu yang mengecilkan cahayamu. Perpisahan ini adalah perlindungan. Kamu tidak kehilangan cinta, kamu sedang diselamatkan dari keterikatan palsu. Apa yang kamu anggap sebagai kutukan, mungkin adalah berkat tersembunyi. Kadang, kehilangan adalah cara Tuhan berkata, "Anakku, aku punya sesuatu yang lebih baik." Tapi kamu tidak akan bisa menerimanya jika masih menggenggam erat sesuatu yang seharusnya sudah dilepaskan.
Setiap air mata yang jatuh malam ini adalah bagian dari proses penyembuhanmu. Jangan tahan. Biarkan semua keluar. Karena kamu sedang membuka ruang untuk sesuatu yang lebih murni, lebih tulus, dan jauh dari bayang-bayang masa lalu yang bukan milikmu. Mungkin kamu pernah berdoa agar dia berubah. Tapi apakah kamu pernah bertanya apakah dia memang bagian dari takdirmu? Cinta sejati tidak membuatmu merasa tidak cukup. Cinta sejati tidak membuatmu ragu setiap malam. Kalau pesan ini berbicara ke dalam jiwamu, bagikan video ini ke seseorang yang kamu tahu juga perlu mendengarnya. Terkadang, orang yang paling kita cintai adalah pelajaran terbesar kita. Mereka datang untuk membentuk kita, bukan untuk tinggal selamanya. Jangan salah mengerti kehadiran seseorang dalam hidupmu. Ada yang datang sebagai ujian. Ada yang datang sebagai jawaban. Kamu tidak gagal dalam mencintai. Dia yang gagal dalam menghargai. Tapi jangan biarkan kegagalan itu membentuk identitasmu. Kamu lebih dari apa yang telah kamu alami. Kamu bukan wanita yang ditinggalkan. Kamu adalah wanita yang sedang dipisahkan untuk sesuatu yang lebih ilahi. Saat dia kembali ke mantannya besok, biarkan dia pergi tanpa rasa dendam. Karena kamu sedang melangkah menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Dan hanya hati yang bersih yang bisa menerima apa yang akan datang berikutnya. Kalau kamu merasa ini adalah pesan dari surga langsung untukmu, tulis, "Aku menerima kebenaran ini dengan hati terbuka." Karena di balik luka ini, akan ada pemulihan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Dan ketika kamu melihat ke belakang suatu hari nanti, kamu akan berterima kasih. Bukan karena dia pergi, tapi karena Tuhan menarikmu keluar dari kegelapan yang nyaris membutakan jiwamu. Kamu akan tahu, kamu diselamatkan. Masih ada sesuatu yang belum aku ungkapkan, sesuatu yang akan membuka matamu tentang siapa dia sebenarnya, tapi untuk itu, kamu harus tetap di sini. Karena apa yang akan aku katakan setelah ini, bisa mengubah segalanya. Sebelum aku lanjut menyampaikan apa yang baru saja diungkapkan kepadaku, izinkan aku berterima kasih kepadamu karena tetap di sini, karena mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan hatimu. Itu artinya kamu sudah mulai membuka ruang untuk kebenaran masuk. Dan sebagai balasan atas keberanianmu, akan kubagikan sesuatu yang hanya mereka yang terjaga secara rohani yang bisa mengerti. Tapi sebelum itu, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Itu bukan hanya untuk mengikuti channel ini, tapi agar malaikat-malaikat yang menjagamu tetap terhubung dengan suara yang menuntunmu. Jangan anggap ini hal kecil. Ini bisa jadi cara Tuhan menjawab doamu. Dan jika hatimu mulai merasa terhubung, tinggalkan like sekarang juga, bukan untukku, tapi sebagai perjanjian bahwa kamu siap menerima lebih banyak cahaya dalam hidupmu. Ada alasan mengapa mantannya masih punya ruang dalam pikirannya. Bukan karena wanita itu lebih baik darimu, tapi karena dia belum menutup pintu yang pernah ia buka. Beberapa pria tidak pernah belajar menutup masa lalu. Mereka hanya menggantung pintu itu, terbuka setengah, hanya menunggu angin nostalgia meniupnya lagi. Mantan itu tahu kapan harus muncul. Dia muncul bukan saat pria itu kuat, tapi saat dia lemah dan lelah. Itu bukan cinta. Itu adalah pelarian. Dan jika kamu jeli, kamu akan sadar, dia mulai melemah sejak kamu mulai tumbuh. Karena cahayamu membuat bayangannya semakin jelas. Kamu mungkin bertanya-tanya, kalau memang bukan aku yang salah, kenapa aku yang ditinggalkan? Itu karena kamu sedang dipisahkan dari medan perang yang bukan milikmu. Kamu tidak diciptakan untuk membuktikan dirimu pada seseorang yang bahkan tak tahu siapa dia.
Dia akan kembali ke mantannya karena dia masih mencari dirinya di sana. Padahal, kamu bukan rumah yang harus dia tinggalkan, tapi tempat di mana dia seharusnya menjadi utuh. Sayangnya, sebagian pria lebih nyaman dengan rasa yang familiar, meski itu menyakitkan. Apa yang dia cari bukan cinta, tapi kontrol. Dan kamu terlalu bebas untuk dikendalikan. Jiwamu terlalu terang untuk ditundukkan oleh seseorang yang masih tertambat pada masa lalu. Jika kamu pernah merasa ini semua terlalu berat untuk ditanggung sendiri, tulislah di komentar, "Aku tidak sendiri. Aku melihat dengan mata roh, bukan mata dunia. Dan aku tahu kamu pernah menahan tangis di tengah malam, berharap satu pesan dari dia bisa menyelamatkan harimu. Tapi kamu harus tahu, jiwanya sedang kacau. Dan kekacauan itu tidak pantas kamu bawa. Kamu harus mulai membedakan antara seseorang yang mencintaimu karena kamu, dan seseorang yang mencintaimu karena kamu membuatnya lupa akan luka lamanya. Yang pertama menyembuhkanmu. Yang kedua akan menghancurkanmu perlahan. Besok, saat dia pergi kembali pada mantannya, kamu akan merasakan ruang kosong itu lagi. Tapi kali ini, jangan isi dengan harapan. Isi dengan doa. Dengan kekuatan. Dengan pernyataan bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang tidak membuatmu bertanya-tanya setiap hari. Biarkan dia pergi bukan karena kamu pasrah, tapi karena kamu sedang menciptakan ruang untuk cinta yang sejati. Cinta yang tidak berdiri di antara dua hati. Cinta yang tidak memakai bayangan masa lalu sebagai pelarian. Berikan like jika hatimu sedang dipulihkan malam ini, bukan karena dia, tapi karena Tuhan bekerja diam-diam. Jangan balas sakit dengan kebencian. Itu hanya akan membuatmu terikat lebih dalam. Balaslah dengan diam yang kuat. Dengan langkah yang pasti. Dengan hati yang bersih. Karena ketika dia sadar siapa kamu sebenarnya, mungkin pintu itu sudah tertutup selamanya. Dan jika suatu hari dia mengetuk kembali, kamu akan tahu bahwa bukan semua yang datang lagi harus dibuka kembali. Kamu bukan pintu yang bisa dibuka dan ditutup sesuka hati. Kamu adalah gerbang ilahi yang hanya bisa dimasuki oleh jiwa yang telah disucikan. Perempuan sepertimu tidak diciptakan untuk jadi pilihan kedua. Kamu diciptakan untuk jadi jawaban dari doa seseorang yang tahu apa itu kesetiaan. Dan kamu tidak akan pernah menjadi pengganti dari kisah lama yang belum selesai. Jika kamu masih di sini, ini artinya hatimu sedang bangun. Bagikan video ini kepada perempuan lain yang sedang mengalami luka yang sama. Karena siapa tahu, dia juga sedang menunggu suara yang menyembuhkannya. Dan ingat, Tuhan tidak pernah menghapus sesuatu dari hidupmu tanpa menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi kamu harus kosong dulu, sebelum bisa diisi. Jadi biarkan dia pergi. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah cukup kuat untuk memilih dirimu sendiri. Malam ini mungkin sepi. Tapi keheningan ini adalah ruang di mana Tuhan berbicara. Dengarkan. Karena mungkin, jawabannya bukan dia yang kamu tunggu, tapi dirimu sendiri yang akhirnya bangkit. Apa yang akan terjadi besok bukan akhir cerita, tapi awal dari lembaran baru yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Karena saat kamu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kamu tidak kehilangan, kamu diselamatkan. Dan ada sesuatu yang akan segera terjadi, sesuatu yang akan membuka mata rohanimu lebih dalam lagi, tapi sebelum aku menyampaikan itu. Terima kasih, ya, karena tetap bersamaku sampai akhir pesan ini. Aku tahu, tidak semua orang mampu bertahan hingga sini, tapi kamu berbeda. Kamu mendengar dengan hati. Kamu merasakan setiap kata bukan hanya sebagai informasi,
tapi sebagai konfirmasi dari sesuatu yang jiwamu sudah tahu sejak lama. Sebelum kamu pergi, pastikan kamu sudah subscribe. Bukan sekadar untuk mendukung channel ini, tapi agar setiap kali pesan seperti ini datang, kamu tidak ketinggalan. Karena ada banyak hal yang masih harus aku sampaikan, dan semuanya disiapkan khusus untukmu. Kalau sepanjang pesan ini kamu merasa seperti sedang bercermin pada dirimu sendiri, tinggalkan komentar dan jawab satu pertanyaan sederhana. Kamu memilih bertahan atau membebaskan dirimu sepenuhnya? Aku akan share komentar itu satu persatu. Karena setiap jiwa yang terhubung di sini layak untuk didengar. Dan kalau kamu merasa ada sesuatu yang tersentuh di dalam hatimu, cukup beri like. Itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa ada koneksi di antara kita. Biarkan itu menjadi tanda bahwa kamu siap untuk terus berjalan dalam terang. Konfirmasikan pesan ini lewat angka spiritual yang kuat, 555, 777, atau 999. Tulis di komentar angka mana yang paling menggambarkan perasaanmu saat ini. Aku akan tahu bahwa kamu menangkap pesan ini jauh di dalam. Masih banyak yang belum kuungkapkan, dan aku akan lanjutkan dalam video berikutnya yang akan segera aku bagikan hanya untukmu. Jangan lewatkan. Ada satu video di sebelah ini yang akan menyambung percakapan kita. Klik dan lanjutkan perjalanan ini bersamaku di sana. Mungkin di sanalah kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari.